Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan di sesi 2 kali ini, kami akan membahas isu yang sering menimbulkan perdebatan, yaitu land acquisition yang adil dan menyejahterakan masyarakat, atau bisa disebut juga tentang proses pengadaan lahan. Seperti yang kita ketahui, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, waduk, atau kawasan industri memang membawa manfaat bagi masyarakat luas, seperti peningkatan akses ekonomi dan fasilitas publik. Namun, di sisi lain, masyarakat yang tanahnya terkena proyek seringkali mengalami kerugian yang signifikan, baik berupa kehilangan rumah, hilangnya mata pencaharian, maupun terputusnya ikatan sosial yang telah lama terbangun. Maka dari itu timbullah pertanyaan, apakah proses pengadaan lahan ini sudah benar-benar adil? Dan apakah masyarakat yang terdampak benar-benar mengalami peningkatan kesejahteraan setelahnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan mendengar perspektif dari ketiga rekan saya yang ada di samping saya sekarang ini sebagai pembicara. Masing-masing dari mereka menggunakan pendekatan teori sosiologi yang berbeda. Tanpa berpanjang kata lagi, saya persilakan kepada Maike Diavitasari sebagai pembicara satu untuk memulai pemaparan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin mengemukakan, berdasarkan teori perilaku sosial, sikap masyarakat terbentuk melalui pengalaman yang mereka amati dan alami secara langsung. Apabila masyarakat menyaksikan pengadaan lahan sebelumnya diwarnai konflik, ganti rugi yang tidak memadai, dan minimnya komunikasi, mereka cenderung menolak proses pengadaan berikutnya. Sebaliknya, apabila masyarakat menyaksikan proses yang jujur, terbuka, dan membawa manfaat nyata, mereka akan belajar untuk menerimanya. Sebagai contoh, dalam proyek pembangunan waduk, masyarakat tidak hanya diberikan kompensasi finansial, tetapi juga dilibatkan dalam diskusi sejak awal, diberi pelatihan kerja baru, serta dibangun fasilitas umum seperti sekolah dan pasar. Masyarakat dari desa lain yang menyaksikan hal ini akan mempelajari bahwa pengadaan lahan dapat dilakukan secara adil dan manusiawi. Dengan demikian, keadilan tidak hanya diukur dari nilai materi semata, tetapi juga dari bagaimana proses itu memberi teladan positif. Pemerintah harus menjadi contoh dengan bersikap terbuka, konsisten, dan menunjukkan manfaat nyata. Apabila hal ini dilakukan, kepercayaan masyarakat akan meningkat dan resistensi dapat berubah menjadi kerjasama konstruksi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara satu atas pemaparan yang jelas. Selanjutnya dipersilakan kepada Wendy Afrizal sebagai pembicara dua. Baik, izinkan saya memaparkan dari pendapat sudut pandang teori pertukaran sosial. Nah, di sini itu dari teori pertukaran sosial bahwasanya setiap hubungan masyarakat dilihat sebagai bentuk pertukaran dan keuntungan dan kerugian. Masyarakat akan bersedia melepas lahan jika mereka menilai keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada kerugiannya. Dalam hal ini, keuntungan ini dapat berupa uang, fasilitas umum, pekerjaan baru, atau peningkatan akses ekonomi. Sedangkan kerugian bisa berupa kehilangan rumah, sawah, atau kenangan keluarga. Dengan demikian, keadilan tidak cukup hanya diukur dari nilai uang yang diberikan. Misalnya, pemindahan warga dapat memutus ikatan sosial tetangga atau membuat anak-anak harus pindah sekolah. Kerugian-kerugian yang lainnya seperti non-material seperti ini harus dikompensasi dengan fasilitas yang baru, misalnya perumahan layak, sekolah pengganti, dan program pemberdayaan ekonomi. Jadi, apabila pertukaran tidak seimbang, masyarakat akan merasa terpaksa dan menolak proses ini. Tetapi sebaliknya, apabila pertukaran seimbang, mereka dapat menerima dengan ikhlas. Oleh karena itu, keadilan mereka dengan ini, teori ini berarti memastikan bahwa seluruh
pihak memperoleh manfaat yang setara dan pemerintah tidak membiarkan masyarakat berada dalam posisi yang lemah atau dirugikan. Demikian menurut perspektif dari teori pertukaran sosial. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Wendy Afrizal pembicara 2. Selanjutnya persilakan kepada pembicara 3 yakni Aulia Fitri. Pada pembicara 3 dipersilakan. Baik, saya akan memberikan perspektif saya melalui teori pilihan rasional. Berdasarkan teori pilihan rasional, manusia bertindak sebagai makhluk rasional yang selalu menimbang untung dan rugi secara pribadi. Jika masyarakat menilai bahwa ganti rugi yang ditawarkan lebih tinggi daripada nilai tanah menurut persepsi mereka akan setuju. Sebaliknya, jika dianggap lebih rendah, mereka akan menolak. Keadilan dalam perspektif ini berarti adanya kebebasan memilih. Pemerintah harus menyediakan ganti rugi yang jelas, objektif, bahkan lebih tinggi dari harga pasar, agar masyarakat merasa dihargai. Selain itu, informasi tentang hak-hak masyarakat, prosedur pengadaan, dampak yang mungkin terjadi, dan manfaat yang diterima harus disampaikan secara transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat membuat keputusan secara rasional. Intinya, proses ini tidak boleh bersifat memaksa. Masyarakat harus memiliki kebebasan untuk menentukan apakah mereka bersedia melepas tanahnya atau tidak. Dengan demikian, keadilan dapat dirasakan secara nyata oleh setiap individu. Itulah perspektif dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada ketiga pembicara yang telah memberikan pemaparannya dengan pemandangan yang berbeda. Tadi kita telah mendengar pemaparan yang dilakukan oleh ketiga pembicara. Masing-masing memberikan perspektif yang unik mengenai keadilan dalam pengadaan lahan. Sekarang kita akan memasuki sesi diskusi, yakni tanya jawab yang dari saya untuk masing-masing pembicara. Pertanyaan pertama ditujukan kepada pembicara 1. Bagaimana jika masyarakat sudah memiliki pengalaman buruk sebelumnya, misalnya pernah merasa ditipu atau menerima ganti rugi yang tidak adil? Apakah pendekatan seperti yang Anda katakan tadi tetap relevan dan dapat dijalankan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari moderator bahwa pendekatan ini tetap dapat diterapkan dengan syarat adanya upaya sadar untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui contoh-contoh nyata yang transparan dan melibatkan tokoh-tokoh yang dihormati dalam komunitas. Pengalaman buruk memang menimbulkan kecurigaan, tetapi pemerintah dapat menghadirkan pengalaman baru yang positif, misalnya melalui keterlibatan tokoh masyarakat terpercaya, dialog terbuka, dan pemaparan keberhasilan proyek serupa di tempat lain. Jika masyarakat melihat bukti konkret tersebut, lama-kelamaan mereka akan mulai mempercayai proses yang dijalankan. Dengan demikian, meskipun ada trauma masa lalu, pembelajaran sosial baru dapat menumbuhkan kepercayaan dan menerima perubahan secara lebih baik. Baik, itulah perspektif dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pembicara 1. Lalu selanjutnya pertanyaan untuk pembicara 2. Tadi Anda menyebutkan mengenai kerugian non-material, seperti kehilangan ikatan sosial atau kenangan keluarga, yang tentu saja sulit diukur dengan uang. Menurut Anda, bagaimana cara mengatasinya? Baik, izinkan saya menjawab. Memang benar bahwasanya kerugian non-material seperti kehilangan ikatan sosial atau kenangan keluarga yang tentu saja sulit diukur dengan uang. Bahwasanya kenangan, ikatan sosial, dan kenyamanan komunitas tidak bisa digantikan hanya dengan uang. Namun, kerugian ini dapat dikompensasi dengan fasilitas-fasilitas lain. Misalnya, pembangunan perumahan baru yang nyaman, pusat-pusat komoditas, dan jaminan pekerjaan baru.
Dengan ini masyarakat tetap memiliki kehidupan sosial yang terjaga meskipun mereka kehilangan tanah yang lama sebelumnya. Jadi, kompensasi yang adil yang bersifat komprehensif mencakup aspek material, sosial, dan emosional agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Dengan begitu akan menjamin bahwasanya teori dari sudut pandang pertukaran sosial bisa digunakan. Sekian. Baik, terima kasih kepada pembicara 2 untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk pembicara 3. Tadi disebutkan bahwa teori yang Anda gunakan yaitu pilihan rasional yang mengasumsikan bahwa semua orang berpikir jernih. Namun, kenyataannya tidak sedikit orang yang bingung atau tertekan saat menghadapi keputusan yang sulit dan menjadikannya tidak selalu benar. Menurut Anda sendiri, bagaimana cara Anda mengatasi hal itu? Terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab. Benar, tidak semua individu dapat berpikir rasional saat berada di bawah tekanan. Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir memberikan dukungan melalui penyediaan informasi yang jelas, bantuan hukum, dan ruang negosiasi yang adil. Dengan dukungan tersebut, masyarakat dapat membuat keputusan dengan lebih tenang dan logis. Dengan kata lain, teori pilihan rasional tetap dapat diterapkan jika lingkungan yang mendukung keputusan rasional telah tersedia, sehingga setiap individu dapat menilai ganti rugi secara objektif dan bijak. Cukup dari saya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanggapan. Dimulai dari, dipersilakan kepada pembicara 2 untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih untuk pembicara 3 yaitu saudari Aulia Fitri. Saya sepakat bahwa ganti rugi harus objektif dengan ini dan juga bersifat transparan. Namun, menurut sudut pandang teori pertukaran sosial, keadilan tidak hanya diukur dari uang atau materi, tetapi dari keseimbangan antara keuntungan dan juga kerugian. Sebagai contohnya, jika masyarakat dipindahkan ke lokasi baru yang secara finansial lebih tinggi tetapi jauh dari fasilitas publik, pasar, dan juga sekolah, maka kerugian non material tetap muncul. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan paket kompensasi yang komprehensif, meliputi uang, fasilitas umum, pekerjaan baru, dan dukungan-dukungan sosial sehingga masyarakat dapat menerima pertukaran secara seimbang. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya, pembicara 2. Saya akan memberikan tanggapan untuk pembicara 2. Standar ganti rugi harus objektif, jelas, dan memadai, tetapi juga harus disertai program pembangunan fasilitas publik dan dukungan komunitas agar masyarakat merasakan manfaat secara kolektif. Dengan demikian, keputusan individu tetap rasional dan kebebasan memilih tetap terjaga. Sekaligus, masyarakat secara keseluruhan merasa diperlakukan adil. Silakan kepada pembicara 1. Baik, saya sepakat dengan penjelasan tersebut. Namun perlu diingat bahwa masyarakat hidup sebagai komunitas. Jika sebagian besar warga merasa proses tidak adil, hal ini dapat menimbulkan resistensi atau konflik sosial. Oleh karena itu, selain memastikan standar ganti rugi yang adil, pemerintah juga harus membangun proses partisipatif melalui forum konsultasi, dialog terbuka, dan keterlibatan tokoh masyarakat, sehingga masyarakat dapat melihat manfaat nyata dan merasakan keadilan secara bersama. Baik, saya setuju dengan pembicara 1. Maka dari itu, pendekatan ideal adalah kombinasi antara kejelasan individual dan perhatian terhadap komunitas. Ganti rugi harus objektif dan transparan, disertai pembangunan fasilitas umum dan dukungan sosial.
Dengan cara ini, masyarakat dapat membuat keputusan yang rasional, bebas dari tekanan, dan keadilan dapat dirasakan secara personal maupun kolektif. Baik, cukup. Baik, terima kasih atas berbagai tanggapan dari pembicara. Jadi, tadi kita telah mendengarkan berbagai tanggapan. Sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan dari masing-masing pembicara tentang bagaimana cara mencapai pengadaan lahan yang adil. Dimulai dari pembicara satu, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Solusi utama adalah membangun kepercayaan masyarakat melalui keterlibatan sejak awal, transparansi informasi, dan demokrasi masyarakat yang nyata dari pembangunan. Dengan kepercayaan yang terbangun, masyarakat akan lebih mudah menerima proses pengadaan lahan. Selanjutnya, silakan pembicara dua. Baik, kesimpulan dari sudut pandang teori pertukaran sosial adalah memastikan pertukaran yang seimbang, yaitu dalam hal ini tidak cukup sekedar uang, tetapi juga fasilitas pekerjaan dan perlindungan sosial. Sehingga jika semua pihak mendapatkan manfaat seimbang, manfaat masyarakat merasa dihargai dan lebih bersedia untuk diajak bekerja sama. Saya akan memberikan kesimpulan dari perspektif teori pilihan rasional. Solusinya adalah memberikan ganti rugi yang jelas, transparan, dan lebih tinggi dari harga pasar. Informasi harus lengkap agar masyarakat dapat membuat keputusan secara bebas. Dengan begitu, tidak ada unsur paksaan dan setiap individu dapat menentukan pilihan terbaik bagi dirinya. Baik, jadi hadirin sekalian, itulah tadi solusi yang diberikan oleh ketiga pembicara yang tentu saja memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai pengadaan lahan yang adil. Dan dari pemaparan yang dilakukan ketiga pembicara tadi, dapat saya simpulkan bahwa pertama, teori perilaku sosial menekankan pentingnya pengalaman dan pembelajaran sosial untuk membangun kepercayaan dan menerima perubahan secara positif. Kedua, teori pertukaran sosial menekankan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian, baik materi maupun non-materi, agar masyarakat merasa keadilan secara menyeluruh. Ketiga, teori pilihan rasional menekankan kebebasan individu dalam membuat keputusan yang rasional, asalkan didukung dengan informasi yang lengkap dan lingkungan yang kondusif. Baiklah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga pembicara atas argumen dan sudut yang luar biasa. Ketiga teori ini meskipun berbeda, justru bisa saling melengkapi untuk menciptakan pendekatan yang lebih adil. Saya akan membuka sesi pertanyaan kepada hadirin sekalian. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Turun dulu. Saya hitung. 1, 2, 3. Baik, silakan kepada Padel. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, izin Bapak, izin rekan-rekan, saya ingin bertanya, memberikan pertanyaan yang tertuju pada pembicara 2. Yaitu isi pertanyaannya, bagaimana pemerintah bisa menghindari persepsi bahwa kompensasi hanya bersifat transaksional tanpa membangun hubungan kepercayaan jangka panjang dengan masyarakat. Terima kasih. Baik, pembicara 2 mau langsung jawab. Langsung.
Jadi pertanyaan itu tentang bahwasanya kompensasi hanya bersifat transaksional tanpa membangun hubungan antara kepercayaan jangka panjang dengan masyarakat. Nah, dalam hal ini pemerintah itu harus membangun komunikasi berkelanjutan dengan masyarakat melalui keterlibatan aktif, transparansi, dan mengikuti komitmen setelah pengadaan selesai. Dengan ini, program pemberdayaan dan pengembangan sosial ekonomi jangka panjang juga membantu membangun kepercayaan yang sehingga menimbulkan hal ini menjadi lebih stabil. Apakah menjawab? Baik, terima kasih kepada Fadel untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagi yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Ulang dulu, terlalu banyak. 1, 2, 3. Ini. Bapak, rekan-rekan, ini bertanya untuk pembicara 3. Bagaimana caranya untuk memastikan bahwa ganti rugi yang ditawarkan itu objektif dan lebih tinggi dari harga pasar, tetap realistis dan tidak membebani anggaran proyek? Baik, terima kasih bertanya. Pembicara 3 mau langsung jawab. Izin menjawab. Untuk memastikan bahwa ganti rugi yang ditawarkan objektif dan lebih tinggi dari harga pasar, tetap realistis dan tidak membebani anggaran proyek, maka penilaian independen oleh ahli properti dan transparansi mekanisme penetapan harga sangat penting. Pemerintah perlu mengatur prioritas anggaran dan mencari sumber pendanaan tambahan sehingga ganti rugi yang adil dapat diberikan, sekaligus menjaga kelangsungan proyek. Apakah sudah menjawab? Pak, ini 2 pertanyaan apa 3? Baik, biar sama kayak sesi 1, 3 pertanyaan berarti. 1 pertanyaan terakhir. Karena saya udah bosan nunjuk, dipersilakan kepada pembicara 1 yang nunjuk. Saya hitung sampai 3, langsung angkat tangan. 1, 2, 3. Kepada pembicara 1 boleh. Kepada Presiden. Mohon izin rekan-rekan, di sini saya akan memberikan pertanyaan di materi yang pertama. Jika masyarakat sudah pernah mempunyai pengalaman buruk dalam pengendalian tanah, bagaimana teori perilaku sosial bisa tetap efektif diterapkan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Priscilia. Bahwa dengan menghadirkan model baru yang positif melalui contoh nyata proyek yang berhasil, transparansi pemerintah dan keterlibatan tokoh masyarakat yang dipercaya, masyarakat akan belajar dari pengalaman baru yang lebih baik dan akan lebih percaya. Apakah sudah cukup untuk jawabannya? Baik, terima kasih kepada hadirin-hadirin yang telah bertanya. Tidak terasa telah sampai di penghujung sesi debat pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah bertanya dan kepada ketiga pembicara di samping saya. Dengan berakhir debat kita pada pagi hari ini, semoga diskusi ini bisa memperkaya pemahaman kita mengenai pengadaan lahan, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.